di mana orang itu mempergunakan kolbunya, mempergunakan jiwa yang ada di dalam kolbunya itu, yaitu zikir dan fikir tadi. Sehingga dengan demikian bahwa orang yang berakal inilah sesungguhnya yang tidak pernah merasakan kesedihan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena dia merasakan semuanya yang diturunkan oleh Allah itu semuanya adalah akan mengandung hikmah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang jati diri manusia, yang pada kajian kali ini kita sudah sampai kepada kajian yang ketiga. Kenapa kita mengkaji tentang diri manusia ini? Karena ini sangat penting. Jadi ada satu ungkapan orang ahli ibadah ya, mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kita tidak pernah akan mengenal Tuhan, kita tidak pernah akan mengenal Allah kalau kita tidak pernah mengenal diri kita sendiri. Yang dimaksudkan dengan mengenal diri kita sendiri adalah bahwa apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita berhati-hati ya, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Mengetahui diri kita ini, kita kemarin sudah menyampaikan. Pada yang pertama sudah kita sampaikan apa itu yang dinamakan dengan jiwa ya. Jiwa, atau kalau di dalam bahasa Arabnya nafsun, jiwa. Jiwa ini yang pertama kali diajak berdialog dengan Allah, ya, bersyahadah dengan Allah sebelum dimasukkan ke dalam badan manusia. Kemudian yang kedua kita sudah sampaikan tentang ruh. Jadi antara jiwa dengan ruh ini berbeda.
Ini yang kadang-kadang banyak rancu, ya, seolah-olah antara jiwa dengan ruh sama. Menurut penjelasan di dalam Al-Quran bahwa jiwa dan ruh ini dua zat yang tugasnya berbeda. Jiwa ini adalah yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir. Ya, itu yang dilakukan oleh jiwa. Sementara untuk menghidupkan tubuh, supaya tubuh hidup, maka itu adalah tugas daripada ruh, di mana ruh di situ menggerakkan atau mengkembang-kempiskan jantung. Nah, itu adalah tugas ruh. Yang kedua-duanya bisa pada saat yang sama dia berkumpul menjadi satu kesatuan, dan bisa pada saat yang lain dia berpisah antara ruh dengan jiwa. Misalnya berpisah sementara pada saat ketika kita tidur misalnya. Maka pada saat kita tidur itulah yang keluar dari badan kita itu adalah jiwa, sementara ruh masih tetap berada di dalam tubuh kita. Buktinya bahwa jantung kita, ya, kita dalam keadaan tidur, maka jantung kita masih tetap bekerja. Detak jantung yang bekerja itulah yang dilakukan oleh ruh. Sementara jiwa sedang keluar dari tubuh manusia. Jiwa inilah sesungguhnya yang mempunyai satu kekuatan. Jiwa inilah yang bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Itu adalah jiwa. Dan itulah sesungguhnya jiwa. Jiwa itu berada di dalam kolbu. Kolbu itu adalah jantung sesungguhnya. Jadi jantung fisik yang bisa kembang kempis itu digerakkan oleh ruh. Nah, demikian juga jiwa yang ada di dalam jantung, ya, itu namanya fuad. Dan pemahaman Al-Quranul Karim, ya, yang dipahami oleh fuad, hasil karya pemahaman dari fuad yang ada di dalam jantung atau yang di dalam kolbu, itulah yang dinamakan dengan akal. Dan itu adalah dijelaskan di dalam Al-Quran Karim bahwa akal itu adalah pasti benar. Sehingga kalau ingin kita mengetahui satu kebenaran, maka Allah sudah berikan alatnya berupa fuad yang ada di dalam kolbu yang bisa memahami hakikat sesuatu, dan itu pasti benar karena sesungguhnya fuad itu yang dia pahami adalah sesungguhnya adalah kepahaman yang ada di dalam Al-Quran Karim. Jiwa, ya, inti daripada jiwa itu di fuadnya. Jadi perumpamanya begini, badan kita, badan manusia, intinya itu ada di jantungnya, kira-kira gitu. Jadi kalau badan itu intinya di jantung.
Nah, kalau jiwa intinya di fuad. Nah, fuad itu di dalam jantung. Pemahaman fuad itulah yang dinamakan dengan akal, dan itu pasti benar. Ya. Sehingga segala sesuatunya, kalau ingin kita mengetahui satu kebenaran, atau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah kata fuad tadi. Orang sering menyebutkan hati kecil atau hati yang paling dalam, dan itu yang tidak pernah berbohong. Nah, ketika di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat Wabisah bin Ma'bad datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian langsung Nabi menyatakan, bertanya kepada Wabisah, "Wahai Wabisah, apakah engkau akan bertanya tentang satu kebenaran?" Dijawab sama Wabisah, "Benar ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Wabisah, tanyalah ke dalam kolbumu. Apa yang dirasakan tenang, itulah sebuah kebenaran," kata Rasulullah SAW. Dan apa yang dirasakan keraguan di dalam dada atau was-was, maka itulah sebuah kejahatan. Walaupun orang lain memberikan nasihat kepadamu, kata Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya kolbu, perasaan tenang, ya, maka itu adalah merupakan simbol daripada kebenaran. Maka di sini kolbu ini akan menjadi satu acuan, atau kolbu ini yang di dalam fuad itu, ya, karena Nabi tadi menyatakan bahwa tempat bertanya kita itu adalah di kolbu. Ya, sehingga cara bertanya ke dalam kolbu itu, ya, misalnya contoh dari Rasulullah, kita misalnya sholat 2 rakaat, ya. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, pada sujud yang terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta jawaban dari apa yang kita inginkan. Kemudian setelah itu mohon ampunan, baca istighfar kepada Allah. Kemudian supaya istighfar kita sampai kepada Allah, maka kita bersolawat kepada Nabi SAW. Maka nanti perasaan kita tanya ke dalam kolbu kita. Maka kalau perasaan kita tenang, misalnya kita ada 2 pilihan, A atau B. Nah, kita mau milih A misalnya. Kemudian ada perasaan tenang, maka itu menunjukkan bahwa itu yang benar. Tapi ketika kita mau memilih A misalnya, kemudian rasanya ada rasa was-was, maka itu jangan diteruskan. Pertanda bahwa itu sesungguhnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sesungguhnya di dalam pemakaian kolbu atau akal tadi. Nah, itu yang dimasukkan dengan akal. Dan akal itu pasti benar, ya. Pasti benar, tidak pernah bohong. Ya, seperti Allah menyatakan di dalam surat 53 ya, ayat 10 dan 11 tadi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ya. Jadi di situ menunjukkan bahwa wahyu itu diturunkan kepada fuad. Nah, jadi kalau saya baca sesuai dengan bahasanya fuad, di situ diterjemahkan hati. Ya, supaya tidak rancu, karena di situ nanti ada kolbun, ada fuad. Ya. Jadi di situ fuad, maka dzabal fuadu maroat, tidak pernah bohong apa yang dilihat oleh fuad, tidak pernah berdusta. Nah, sehingga kalau kita
ingin bertanya kepada diri kita, tentu saja kita memohon kepada Allah, kemudian Allah nanti akan menurunkan sinyalnya, menurunkan cahayanya, berita, dan berita yang kita tangkap dengan kolbu kita itu, ya, dengan jiwa kita yang ada di dalam kolbu, itu berupa ketenangan. Jadi kalau tenang itu menunjukkan bahwa itu benar. Atau tenang itu menunjukkan bahwa itu pilihan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada di dalam pemakaian kolbu kita itu. Dan itu adanya di dalam jantung kita. Fuad itu adanya di dalam jantung kita. Kemudian selanjutnya, kita kemarin sudah menjelaskan tentang hawa nafsu. Ya, orang yang sering berhubungan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini adalah tugasnya adalah untuk menjaga keberadaan tubuh kita. Kemudian hawa nafsu ini, ya, hawa nafsu ini merupakan satu zat, ya, yang maunya itu bertentangan dengan maunya jiwa. Ya. Jadi saling tarik menarik untuk merebut satu kekuasaan. Hawa ini sesungguhnya diciptakan oleh Allah untuk menjaga keberadaan tubuh kita. Jadi kalau tadi jiwa, ya, inti daripada jiwa itu adalah fuad, itu adalah hakikat jiwa di mana dia itu maunya selalu ke akhirat. Nah, tapi tidak demikian dengan hawa nafsu ini. Nah, hawa nafsu ini hanya maunya ke dunia saja. Mari kita lihat pada surat 74 ayat 12 sampai 23 ya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Terus sampai 23. Kemudian dia merenung, memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Ya. Jadi ini dikatakan memang waja'altu lahu malam mamduda. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Wabanina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersama-sama dengan dia. Wamahatu lahu tamhida, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Jadi hartanya dilapangkan, anaknya bersama
mereka summa yatma'u an azid, kemudian dia ingin sekali. Ya, jadi di sini yatma'u itu diterjemahkan ingin sekali aku menambahnya. Yatma'u ini kalau diterjemahkan secara lafzi itu tamak. Kemudian dia tamak, rakus, angkara murka, yang tambah. Jadi artinya rakus, ya, rakus kepada harta benda, rakus kepada jabatan, ya, itu namanya tamak, gitu ya. Tamak. Kalla, sekali-kali tidak. Gimana nggak bukan? Tarik. Sebentar, lagi sinyalnya lagi kurang bagus ternyata. Abah? Ya. Ya, silakan, Bah. Ya. Jadi kita ulangi, sudah jelas semua ya suaranya? Sudah jelas, Bah? Sudah jelas. Ya, jadi kita teruskan pada ayat yang ke-16. Kalla, sesungguhnya tidak. Innahu kana liayatina anida. Sekali-kali tidak. Ya, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Ya. Jadi sesungguhnya dia terhadap ayat-ayat kami anida. Anida ini kalau terjemahan secara langsungnya adalah keras kepala. Jadi anida ini keras kepala. Kemudian sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Jadi artinya di sini beban ya. Seperti orang mendaki naik gunung, itu kan engah-engah ya. Jadi akibat keserakahan, kemudian dia minta tambah ya harta benda dan jabatannya, tapi tidak dikabulkan oleh Allah, maka itu akan menjadi beban. Anida, keras kepala, menjadi beban pikiran. Jadi yang jadi beban itu pikirannya. Innahu fakkara wa qaddara. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Jadi di sini artinya mikir terus gitu. Karena keinginannya itu tidak terpenuhi, maka mikir. Ya. Jadi yang jadi beban itu, yang dimaksud di sini adalah beban pikiran. Karena keinginannya itu tidak terkabul, maka menjadi beban pikiran. Nah, beban pikiran itulah yang akan menjadi memayahkan, capek. Fakutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Jadi artinya ketika dia berpikir yang penuh dengan beban berat, kemudian dengan pikirannya dia mengambil satu keputusan, maka Allah menyatakan
dikatakan fakutila kaifa qaddar. Celakalah bagaimana dia memutuskan itu. Jadi artinya di sini bahwa di sini menunjukkan bahwa yang namanya hawa nafsu, ya, maunya kepada dunia serakah, ya, maka di sini adanya di pikiran, ya, di pikiran, di kepala kita. Yang menjadi beban adalah kepala kita. Nah, ini sekaligus yang akan membedakan orang berpikir dan berakal tadi. Kalau berpikirnya di kepala, berakal itu adanya di dalam kolbu yang pasti benar. Tapi berpikir yang ada di kepala ini, ya, yang didasarkan oleh hawa nafsu yang serakah tadi, kemudian dia karena keinginannya tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia mengambil satu keputusan dengan pikirannya, maka celakalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sekaligus menunjukkan jangan sekali-kali kita mengambil satu keputusan itu dari pikiran kita. Itu akan sangat berbahaya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seumpama misalnya ibu bapak sekalian punya persoalan, mikir terus, ya, kemudian sampai pada akhirnya kepala jadi pusing, ya, karena stres. Ya. Nah, kemudian pada saat stres dia mengambil keputusan dengan pikiran yang lagi kalut itu, maka celakalah orang yang mengambil keputusan dalam kondisi yang kalut tadi. Itu yang dimaksudkan. Sehingga pikiran ini, ya, kalau tadi dikatakan sa'urhiquhu su'uda, ya, maka aku akan membebaninya. Artinya apa? Beban pikiran. Beban pikiran yang adanya di kepala, maka gejalanya akan pusing-pusing, ya, karena banyaknya masalah-masalah yang dipikirkan dengan kepalanya tadi. Jadi di sini dikatakan summa kutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Di ayat ini dua kali Allah menyatakan fakutila kaifa qaddar, summa kutila kaifa qaddar. Jadi dua kali Allah menyatakan celaka di dalam ayat ini. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab ini menunjukkan bahwa begitu Allah itu memberikan satu penekanan, ya, bahwa ketika pikiran dalam keadaan kalut mengambil keputusan, maka ini akan mencelakakan diri kita sendiri. Summa nadar. Nah, nadar ini bengong maksudnya. Kemudian bengong. Setelah keinginannya ada dikabulkan oleh Allah, kepinginan harta benda, padahal hartanya sudah banyak, masih minta lagi. Jabatannya sudah, masih minta lagi jabatan. Nggak diizinkan sama Allah. Summa nadar, maka dia bengong. Bengong ini, jadi kalau lihat mata, pandangan mata, ya sampai tembus tembok, itu namanya nadar. Summa nadar. Terbengong-bengong maksudnya. Itu. Jadi artinya sekaligus di sini Al-Quran memberikan pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya ketika ada orang terbengong-bengong, maka itu sesungguhnya artinya orang itu dalam kondisi punya beban pikiran. Nah, gitu.
Summa abasa wa basar. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Nah, ya. Mukanya asem, jadi sudah terbengong-bengong, ya. Tatapan mata nembus tembok, kemudian dia asem, mukanya asem, merengut. Nah, jadi kalau mukanya asem, merengut, itu pertanda menunjukkan orang lagi punya beban pikiran, gitu. Nah, jadi Al-Quran ini, subhanallah, ya. Jadi mulai dari aspek fisik sampai aspek batin itu, jadi antara aspek fisiknya dalam bentuk apa? Merengut, masam muka, ayo kelihatan fisiknya. Maka batinnya apa? Maka batinnya orang itu sedang punya beban pikiran. Nah, gitu. Nah, jadi orang sedih, itu artinya kan bisa nampak dari raut wajah. Raut wajah itulah yang menunjukkan beban yang ada di pikirannya tadi. Summa adabara wastakbar. Kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Artinya dia sudah penuh beban, kemudian sudah tidak bisa lagi berpikir, ya, muka masem. Akhirnya apa? Akhirnya keluarlah, ya, hawa nafsu, kesombongannya itu keluar. Jadi dari ayat ini sesungguhnya sebab akibat. Sombong itu adalah akibat. Penyebabnya karena beban pikiran, gitu. Dari orang yang sombong itu bisa juga karena adanya beban yang ada di pikirannya. Sehingga dari ayat ini sesungguhnya yang ingin saya sampaikan bahwa ada perbedaan berpikir dengan berakal. Ya. Berpikir itu adanya di kepala dan berakal itu adanya di dalam kolbu. Sementara yang namanya berpikir tadi sudah kita sampaikan bagaimana bahwa pikiran-pikiran yang ada di dalam kepala kita itu adalah perwakilan dari hawa nafsu. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa antara jiwa dan hawa nafsu itu saling berkompetisi, saling bersaing, saling merebut kekuasaan, ya. Nah, saling merebut kekuasaan, maka alatnya dua, yang satu kepala, yang satu jantung. Di dalam jantung ada jiwa, hakikatnya jiwa adalah fuad. Nah, di dalam kepala ini adanya hawa nafsu, pikiran kita. Maka sering orang mengatakan, oh, pikiran jahat. Ya, memang pikiran itu jahat. Nah, maka dari sini sesungguhnya mana yang lebih banyak dipakai? Ya. Apakah kita banyak pakai pikiran kita atau kita pakai kolbu kita? Kalau yang pikiran kan sudah jelas, ya, sudah jelas. Barangkali Bapak Ibu sekalian sudah mahir itu yang namanya pakai pikiran, ya. Sudah pada mahir semua, nggak perlu dijelaskan. Tuh. Mikir terus, ya. Jadi kalau umpamanya ada masalah dipikir, ya, itu. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya tertekan, depresi, stres, gitu. Nah, gitu. Nah, terus kemudian kalau begitu sebetulnya apa akal itu? Akal itu. Mari kita lihat di surat Al-Imran, surat 3 ayat 190 dan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ya. Jadi kalau ulul albab tadi, ulul albab, orang yang berakal, ya. Jadi saya kasih tahu perbedaan orang berpikir dan berakal. Jadi misalnya ada pohon mangga misalnya, pohon mangga. Nah, sekarang kan lagi musim mangga. Mangganya manis sekali. Nah, kemudian ketika orang memakai pikirannya, oh ya, ini mangga ini manis karena memang tanahnya bagus, kemudian dikasih pupuk, ya pupuknya bagus, tanahnya subur, sehingga menghasilkan mangga arum manis yang sangat besar dan rasanya sangat nyaman dirasakan. Nah, itu kalau pikiran menerjemahkan sesuatu. Tapi bagaimana kalau orang yang berakal atau ulul albab? Maka orang ulul albab menyatakan bahwa, oh iya, kenapa mangga ini kok manis sekali? Ya, manis sekali karena sesungguhnya ini adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan mangga yang begitu manis. Allah menciptakan tanah yang subur. Allah menciptakan pupuk. Kemudian tanah kena pupuk sehingga menumbuhkan pohon mangga. Mangga menghasilkan buah mangga tadi. Maka semuanya ini karena diciptakan oleh Allah SWT. Jadi mangga yang kita rasakan manis itu sesungguhnya adalah inilah kasih sayang Allah, pemberian Allah. Nah, jadi orang yang berakal atau ulul albab itu memikirkan sesuatu itu selalu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi apa yang kita baca fenomena alam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bedanya orang berpikir dengan orang yang berakal. Jadi orang yang berakal ini dia punya dua kekuatan, yaitu berzikir dan berpikir, sementara berpikir hanya punya kekuatan berpikir saja. Kemudian kita lanjutkan pada surat Ali Imran ayat yang ke-191 tadi. Maka ketika ulul albab itu merenungkan tentang sesuatu, maka ada 3 hal yang dihasilkan dari hasil perenungan ulul albab tadi. Yang pertama adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ternyata apa semua yang diciptakan oleh Allah ini tidak ada yang sia-sia. Semua yang diciptakan Allah itu adalah ada manfaatnya. Satu pun nggak ada yang sia-sia. Ya. Misalnya fenomena alam. Ya. Fenomena alam itu kita ganti dengan musibah misalnya. Musibah sakit misalnya. Nah, bagaimana sikap orang yang berpikir dan sikap orang yang berakal ini berbeda. Nah, orang yang berpikir ketika Allah uji seseorang dengan sakit, maka orang yang berpikir tadi akan mengatakan, aduh sakit melulu. Ini nggak pernah sembuh, hidup nggak pernah nyaman. Nyaman sedikit, sakit lagi. Capek rasanya hidup ini. Nah, begitulah sikap orang yang berpikir.
Nah, bagaimana orang yang berakal mensikapi itu? Nah, orang yang berakal mensikapi ketika Allah berikan sakit, ya, atau bahkan kematian sekalipun, maka ulul albab atau orang yang berakal ini akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya ya, kami ini adalah milik Allah. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sakit yang diberi yang kita derita itu bahwa ini sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakal tadi menerima naikkan derajatnya oleh Allah. Karena kita sabar, maka apa kata Allah? Ada 3 hal yang Allah akan berikan kepada kita. Yang pertama adalah ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Allah akan memberikan salawat kepada kita. Warahmah, dan Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Nah, salawat, kasih sayang, petunjuk yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar tadi, maka Allah akan berikan tanpa batas. Sehingga Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanyalah bagi orang-orang yang sabarlah, ya, pahala yang Allah berikan tanpa batas. Maka itulah sesungguhnya sikap orang yang berakal yang dimaksudkan dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada apapun yang diturunkan oleh Allah, ya, apakah dalam bentuk rezeki atau dalam bentuk ujian berupa sakit, nggak ada yang sia-sia. Semuanya itu akan mempunyai hikmah, ya, akan mempunyai kebaikan. Begitulah cara berpikir orang yang berakal itu. Nah, berbeda dengan orang yang hanya berpikir saja. Karena berakal itu adalah orang yang mempunyai kekuatan berzikir dan berpikir tadi. Itu yang dimaksudkan dengan hasil dari renungan ulul albab, orang-orang yang berakal tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi hatta penyakit sekalipun yang diberikan oleh Allah, maka orang yang berakal itu akan melihat dari sisi positif negeri akhirat. Yang Allah akan berikan pahalanya itu tanpa batas. Begitu. Itu perbedaan pemahaman orang yang berpikir dan berakal. Kemudian yang kedua, orang yang berakal akan menghasilkan satu kesimpulan. Subhanakah, maha suci engkau. Jadi ketika Allah menurunkan penyakit kepada kita, katakanlah sekarang COVID-19. Subhanakah, maha suci Allah. Jadi ketika Allah itu menguji hambanya dalam bentuk penyakit, itu Allah bukan raja tega. Allah itu bukan penjahat. Allah itu bukan pendengki. Tapi Allah itu maha suci karena kesuciannya, karena sayangnya kepada hambanya untuk menjadi kasih sayangnya tadi. Nah itu yang maksudkan orang yang berakal
menghadapi musibah yang dihadapi, semuanya itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesucian Allah. Kemudian yang ketiga, waqina adzabannar. Faqina adzabannar. Maka selamatkanlah kami dari siksa neraka-Mu. Jadi orang-orang yang berakal itu, ya, di samping dia meyakini betul bahwa semuanya itu akan ada hikmah di balik itu. Nah, di samping ada hikmah di balik itu, sekaligus orang yang berakal atau orang yang namanya ulul albab ini memohon perlindungan dari Allah dari azab neraka sana. Barangkali ada sesuatu yang pemahaman yang salah, ya, karena lemahnya manusia, maka ulul albab ini mohon kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, dan mohon diselamatkan dari siksa neraka. Maka itulah sesungguhnya orang-orang yang berakal itu. Oleh karena itu orang yang berakal tadi atau orang ulul albab tadi tidak pernah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketidaknyamanan yang dirasakan, ya kan? Maka orang yang berakal, orang yang ulul albab tadi, ya, dia akan berusaha sabar kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berakal itu yakin betul bahwa janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu, ya, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang sedang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Kemudian wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka inilah sesungguhnya sikap orang-orang yang berakal atau sikap ulul albab itu tidak pernah pesimis. Ya. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulul albab ini akan selalu beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Tapi berbeda dengan orang yang berpikir tadi. Nah, orang yang berpikir itu hanya yang dipikirkan adalah apa yang dirasakan. Jadi kalau sakit, ya sakitnya badan. Atau misalnya orang lain menyakiti hati kita, maka orang yang berpikir yang dipikirkan itu adalah sakitnya batin. Itu bedanya orang yang hanya mengandalkan berpikir berbeda dengan orang yang berakal tadi. Dan berpikir itu tempatnya di kepala, ya. Dan itu kalau dilakukan maka tidak pernah akan mendapatkan jalan keluar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang berakal atau kepada ulul albab. Nah, di mana orang itu mempergunakan kolbunya, mempergunakan jiwa yang ada di dalam kolbunya itu, yaitu zikir dan fikir tadi. Sehingga dengan demikian bahwa orang yang berakal inilah sesungguhnya yang tidak pernah merasakan kesedihan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena dia merasakan semuanya yang diturunkan oleh Allah itu semuanya adalah akan mengandung hikmah. Jadi ada sesuatu ketika ketidaknyamanan yang kita rasakan, maka Allah akan membalas ketidaknyamanan itu dengan satu pahala yang tanpa batas. Karena dia merasakan pahala yang tanpa batas itu, maka antara ketidaknyamanan dengan perasaan tanpa batas yang luar biasa tadi, itu akan menghilangkan ketidaknyamanan tadi. Nah, itulah sesungguhnya ajaibnya ulul albab atau orang-orang yang berakal itu
ketika menghadapi fenomena kehidupan. Sehingga dengan demikian sudah dua yang menjadi pusat, ya. Apakah kolbu kita, apakah pikiran kita yang ada di kepala ini. Maka sekarang pada akhirnya kembali kepada kita. Kita lebih memakai alat yang mana? Apakah kepala yang hanya berpikir saja di mana merasakan ketidaknyamanan? Apakah yang di kolbu, jiwa, ya, orang yang berakal, ya, di mana orang yang berakal itu adalah yang dilihat adalah hikmah di balik itu. Jadi hikmah di balik itu akan jauh dia lebih baik dari ketidaknyamanan yang dia rasakan itu. Itulah sesungguhnya antara berpikir dan berakal.